Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh, Restu. iya Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Restu Permadi. Saya dari jurusan Administrasi Niaga, Prodi D4 Administrasi Bisnis, Pak. Sebelumnya saya meminta izin kepada Bapak untuk mewawancarai mengenai bagaimana cara kita menjadi mahasiswa yang produktif, terutama di Polban sendiri, Pak. Untuk pertanyaan pertama, Pak, seperti yang kita tahu bahwa Polban ini salah satu kampus yang sibuk ya Pak, bisa dikatakan sibuk, banyak tugas dan juga padat gitu jadwalnya. Nah, menurut pengalaman Bapak pribadi selama hidup Bapak, bagaimana sih cara kita memanage waktu, terutama di Polban, agar kita tidak hanya menjadi mahasiswa yang kupu-kupu kuliah pulang seperti itu Pak? Bagaimana cara memanage waktu? Ketika Anda, kalau saya sudah selalu bilang ya kepada mahasiswa baru, ya, baik itu di jurusan akuntansi maupun di jurusan yang lain ya, kalau saya mengajar ya di jurusan lain, ketika Anda masuk Polban berarti Anda harus siap capek. Nah, itu ya, gitu ya. Anda harus siap capek. Biasanya mahasiswa kan, oh ya Pak, gitu ya. Kebetulan di sekolah saya juga dulu memang udah capek ya, seperti itu. Nah, tapi tetap ya ada perbedaan di Polban itu ya, gitu ya. Nah, tentunya memang ketika kita harus berjalan beriringan, pasti sulit ya gitu ya. Jadi bagaimana menyeimbangkan antara kegiatan akademis dan kegiatan ekstrakurikuler ya. Itu jujur ya, saya juga dulu waktu kuliah susah sulit ya. Untuk bisa menyeimbangkannya berarti harus ada apa ya namanya? Duh, saya lupa itu teh namanya apa ya? Ngeblank gini saya. Saya kayak lagi di sidang. Sidang disertasi ya gitu. Ini yang ujinya ada 5. eh, jadi pada saat apa untuk bisa memanage waktu dengan maksud saya gini, jadi kan sulit ya. Nah, ada yang dikorbankan, nah, maksud saya, tapi pasti akan ada yang dikorbankan. Nah, tetapi kita tidak ingin dong mengorbankan akademis kita, jangan sampai ya, jangan sampai kita mengorbankan akademis kita demi kegiatan himpunan ataupun kegiatan UKM ya, ataupun kita mengorbankan UKM atau himpunan, itu juga sama karena sama baik kegiatan kita di akademik maupun kegiatan kita di UKM itu kegiatan-kegiatan yang sama pentingnya gitu ya, seperti itu. Nah, makanya di sini ada yang dikorbankan. Apa yang dikorbankannya? Waktu. Ya, waktu. Satu, waktu Anda istirahat akan semakin berkurang. Ya. Yang kedua, kan Anda udah merasa ya, waktu tidur istirahat Anda semakin berkurang. Kemudian yang kedua, waktu main Anda semakin berkurang. Gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ingin menyeimbangkan antara kegiatan akademis dengan non-akademis, maka Anda harus mau mengorbankan waktu-waktu Anda yang tadinya ya Anda bisa misalnya pulang sekolah kumpul sama teman segala macam, ya itu memang udah susah, sulit ya. Bukan kita tidak mau berkomunikasi dengan teman-teman di luar Polban, tetapi dengan padatnya kegiatan di kampus kita sendiri, kita waktu kita sudah cukup tersita ya gitu ya. Maksudnya waktu kita sudah sebagian besar sudah ada di kampus ya, seperti itu. Kalau yang saya dapat cerita dari beberapa mahasiswa ya yang sekarang tingkat 2 ataupun tingkat 3 dan tingkat 4 ya gitu ya. Terkadang mereka kegiatan himpunan itu baru bisa mereka lakukan setelah kegiatan pembelajaran selesai. Di akuntansi sendiri kegiatan pembelajaran selesai itu sekitar jam 4:30 atau jam 5. Jadi kegiatan himpunan itu baru bisa dilakukan di atas 4:30 lah gitu ya, seperti itu. Nah, setelah kegiatan himpunan anggaplah sekitar 2 sampai dengan 3 jam. Jadi mereka baru beres sekitar setelah maghrib gitu ya, ataupun setelah isya. Setelah itu baru pulang ya. Makanya ini cerita dari kakak tingkat kalian ya. Kebanyakan yang orang Bandung ya itu mereka
kalau kegiatannya sudah sampai larut malam, mereka akan ikut ke kosan temennya gitu ya, untuk mengerjakan tugas secara bersama-sama ya, seperti itu. Nah jadi ya pasti akan ada yang dikorbankan lah itu ya, gitu. Tetapi ini menjadi latihan bagi Anda ya, karena nanti pada saat Anda masuk dunia kerja banyak waktu lagi yang harus Anda korbankan gitu ya, seperti itu. Nanti setelah berkeluarga banyak waktu lagi yang harus Anda korbankan ya. Jadi hitung-hitung ini sebagai latihan. Menyeimbangkan sulit ya, tetapi tadi kalau Anda ingin dua-duanya bisa berjalan beriringan secara baik ya gitu ya, maka ada waktu yang harus Anda korbankan. Waktu apa tadi? Ya itu waktu main, waktu istirahat gitu ya, seperti itu. Seperti itu, Restu. Siapa? Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin uh, bagaimana cara kita mendapatkan IP atau IPK di atas 3.0 menurut pendapat Bapak pribadi gitu. Khususnya di pelajaran Bapak, agar kita mahasiswa lebih mengetahui apa yang sebenarnya dosen inginkan terhadap mahasiswa itu sendiri, Pak. Ini mah pertanyaan kamu secara tidak langsung, kumaha carana biar dapat nilai A di mata kuliah saya. Bagus ya pertanyaannya. Ini sambil mendayung 2-3 pulau terlampaui. Pada dasarnya, kalau saya sebagai dosen selalu memberikan prinsip kepada mahasiswa, jadilah mahasiswa yang baik, gitu ya. Baik di sini bukan berarti baik di sini banyak ya, gitu ya. Jadi Anda baik secara akademik, baik secara etika, ya seperti itu. Dan jadilah mahasiswa yang mengikuti, jangan neko-neko gitu. Jadi kalau misalnya aturan dari kampus A, ya sudah ikuti A gitu ya, seperti itu. Karena pada dasarnya tidak ada aturan yang menyesatkan mahasiswa ya. Semua aturan itu pada dasarnya, atau semua kebijakan itu adalah pada dasarnya ingin membuat mahasiswa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini tips dari saya ya, dosen mengatakan silakan kerjakan gitu, seperti itu. Kemudian kumpulkan seperti itu. Nah, yang pertama itu ya gitu ya. Karena saya ini mengutip ya dari mahasiswa milenial sekarang ya, yang di Instagram ya. Kadang-kadang suka ada mahasiswa yang suka follow Instagram saya. Tidak ada usaha yang tidak ada usaha yang sia-sia. Mengkhianati hasil. Ya yang mengkhianati hasil ya. Jadi tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jadi Anda niatkan untuk ikhtiar dengan baik ya, seperti itu, dengan sungguh-sungguh. Masalah hasil insya Allah mengikuti. Itu aja pesan saya ya. Jadi kalau Anda sudah ikhtiar, ya saya sudah ikhtiar dengan maksimal, dengan optimal, maka insya Allah hasil akan mengikuti. Oh ya, karena hasil tidak akan pernah berbohong, apa ya itu ya, kalau kata mahasiswa zaman sekarang di Instagram gitu ya. Jadi jangan berpikir dulu, aduh saya ini dapat nggak ya 3,3 gitu ya. Dapat 3,3 ya sama saya ya. Bisa nggak IPK di atas 3 gitu ya, kayak gitu. Insya Allah bisa kalau ikhtiarnya maksimal ya, seperti itu. Saya memang akui waktu itu saya dari semester 1 sampai semester 3 ikhtiar saya tidak maksimal. Dan saya terlalu menganggap enteng mata kuliah gitu ya. Jadi contohnya misalnya, semester 1 ini masih belajar Pancasila gitu ya. Wah, ini mah gampang lah, PPKN gitu ya kalau di gitu. Jadi masih menganggap remeh gitu ya. Padahal tidak boleh seperti itu gitu ya. Semua mata kuliah harus Anda hadapi secara sungguh ya, seperti itu. Itu kesalahan saya lah gitu ya. Jangan diulang lagi oleh mahasiswa saya. Gitu. Iya, Pak. Itu terima kasih banyak, Pak. Terjawab, Pak. Alhamdulillah. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak, dari saya, Pak. Rekomendasi buku mungkin yang Bapak rekomendasikan buat mahasiswa gitu, agar menjadi mahasiswa yang diharapkan setelah keluar dari Polban, Pak. Untuk pengembangan diri mungkin ya, Pak, self improvement. Self improvement ya. Buku apa ya?
Aduh, saya udah lama nggak baca-baca buku tentang itu. Mungkin bisa, ini saya punya nih bukunya di ini Seven Habit. Coba Bun punten ambilin. Itu tuh di atas, rak atas kiri itu depan Bunda. Nah itu. Ini saya dulu dapat. Nah ini nih, Seven Habit of Highly Effective People. Jadi bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Ini mungkin Oke, menjadi Pak. masih relevan lah buat sekarang ya, seperti itu. Seperti itu sih. Saya udah jarang juga lagi baca. Saya kebanyakan baca buku akuntansi ya. Iya, Pak. ini Anda boleh lihat ya, walaupun pembelajaran ini secara daring ya gitu ya. Atau ini juga bisa, ini zaman kapan? Oh, ini punyanya si Agung. Ini punyanya adik ipar saya, adik istri saya nih, Andika. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. AB D4. Iya, D4. Iya, kelihatan. Nah, ini mungkin dia dulu baca buku ini nih, ya, sampai bisa lulus ya gitu ya. Cuman sedikit pengalaman, dulu adik ipar saya itu saya agak aneh gitu, karena lulusan Polban itu termasuk yang cepat ya. Rata-rata waktu tunggu sampai akhirnya bekerja itu tidak terlalu lama ya. Bahkan banyak kalau di akuntansi itu, dan di AN juga sama ya, saya kira di akuntansi itu banyak mahasiswa yang pada saat tingkat akhir itu sudah direkrut ya sama perusahaan gitu ya. Jadi sambil nunggu lulus gitu. Nah, tapi adik ipar saya ini dia sampai setahun lebih gitu ya, setahun lah ya, sampai setahun itu dia belum mendapatkan pekerjaan gitu ya, karena dia kekeh ya, bahwa dia bilang di AB itu kita tidak diajarkan untuk menjadi pekerja gitu ya, tetapi di prodi saya itu diajarkan untuk menjadi pebisnis gitu ya. Nah, cuman waktu itu almarhum bapak mertua saya nggak setuju gitu ya, kamu ngapain, almarhum bapak mertua saya bilang, kamu ngapain kuliah tinggi-tinggi kalau akhirnya jadi, waktu itu kan lagi musim nasi ketan ya, nasi ketan, terus ada apa sih? Ketan susu ya, ketan susu. Nah, adik ipar saya itu dia mau usaha itu gitu ya. Nah, bapak mertua saya kayaknya nggak ridho ngelihat anaknya ngedorong apa tuh? Ngedorong gerobak. Ngedorong gerobak gitu ya, kayak gitu. Enggak, kerja aja gitu ya. Nah, adik ipar saya tetap pada prinsipnya bahwa dia ingin jadi pebisnis. Nah, tapi menurut saya apapun nanti ya, Anda ingin menjadi apa, tetap ya jadilah orang yang baik dan orang yang jujur. Nah itu ya, gitu ya, untuk bisa diterima di manapun Anda berada. Ya, seperti Baik, itu. Pak. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sekali lagi, Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya malam-malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.